Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang jamaah rahimahullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan beberapa nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang mulia ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga dicurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta dibarengi hidupnya hingga akhirnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia baik maupun jahatnya adalah merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ketahuilah bahwasanya sudah menjadi sunatullah apabila kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinahan telah berkembang dengan pesat dan dilakukan oleh penghuni bumi ini dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu sedikit pun, juga terhadap kepercayaan dan keimanan manusia kepada Allah sudah mulai pudar lantaran terbius oleh godaan dunia. Budi pekerti yang luhur-luhur sudah mulai berantakan dan berubah menjadi perbuatan yang menjijikkan. Amalan-amalan yang baik sudah tidak diutamakan, tetapi aneh, perbuatan yang jelek malah menjadi kebanggaan. Kebanyakan manusia hidup diperintah oleh hawa nafsu, agar melakukan perintah syaitan yang diindahkan. Mereka lebih senang hidup bebas tanpa terkait dengan peraturan agama, masyarakat, dan negara. Maka ketika itu suasana seperti itulah Allah menurunkan bencana kerusakan di bumi ini. Oleh sebab itu Allah memberikan beban kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan amal makruh dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia
menyuruh orang, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Murru bil ma'ruf wa illam taf'alu wa nahaw 'anil munkar wa illam tastanibu kullu." Perintahkan oleh kebaikan meskipun kamu tidak melaksanakan, segala olehmu meskipun kamu tidak menjauhi keseluruhan. Hadis riwayat Bukhari. Jelaslah bahwa umat Islam adalah semulia-mulia umat bagi pandangan Allah, dan ciri mereka senantiasa melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Dari itu, sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan amal soleh dan membendung diri dari tingkah laku yang benar. Dengan demikian sampailah kita kepada suatu kesimpulan bahwasanya dari yang benar akan terpancar akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik mewujudkan perbuatan yang soleh. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci iman ialah ibadah. Benar tidaknya ibadah seseorang sangat berpengaruh terhadap benar tidaknya iman. Dengan kata lain, iman yang tidak terpelihara maka ibadahnya pun tidak teratur. Kita telah menyatakan dan mengakui iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita pun hendaknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan menuruti ketentuan-ketentuan yang telah ditentukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-sholata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu." At-Taubah 71. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, sebagai mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 21. Demikianlah gambaran sifat dan sikap mukmin yang disukai oleh Allah. Kepada mereka lah Allah menjanjikan kehidupan yang baik di akhirat, sebagaimana dalam kelanjutan ayat di atas. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki atau perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga agung di Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa hakikat hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan manusia dan jin melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Az-Zariyat 56. Apalagi mengingat keterbatasan umur yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya,
Maka marilah kita isi sepanjang hidup dengan akhlak dan amal yang baik serta ibadah yang benar, pembuktian pernyataan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala perintah-perintahnya. Kita cegah segala larangan-larangan. Serta marilah kita berusaha melaksanakan amal makruf dan nahi munkar. Meskipun untuk diri kita sendiri. Dari uraian di atas, sebagai penutup, kami ajak saudara-saudara untuk meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan iman yang benar-benar pada anak cucu. Kita bina akhlak dan amalia mereka serta kita betulkan tata cara beribadah mereka. Semoga dengan cara demikian kita semua beserta anak cucu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, memperoleh janji-janji Allah yang menjadi harapan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala tipu daya dan bujuk rayu syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana yarju liqa'a rabbih wa ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal-amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Kaum muslimin tidak sempat rahimahullah. Dalam kesempatan ini kami mengajak kepada kita saudara bahwasanya di zaman yang globalisasi seperti sekarang ini, teknologi yang sudah serba canggih dan tidak diragukan lagi, tensi ekonomi semakin tinggi dan semakin ketat. Kalau kita semua tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hanya menuruti hawa nafsu setan belaka, maka kita semua akan mengerjakan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, baik itu yang haram, hantar saja, yang sama-sama hantar saja, demi untuk memenuhi ambisi yang telah diidam-idamkan. Saudaraku kaum muslimin rahimahumullah, keadilan belum sepenuhnya kita rasakan. Korupsi, nepotisme dan sebagainya telah merajalela di mana-mana, dan segala ini kita hanya bisa melihat dan menyaksikan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para penguasa dan para pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang
yang beruntung insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warhamna wa yarhamni.